Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Saturaya dengan NPM 2111021035. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Ifuse untuk melakukan regresi, model regresi dengan respon kualitatif guna untuk memenuhi tugas praktikum dari dosen Pak Imam Awaludin, SEMSI, dalam mata kuliah Ekonometrika 2. Langkah pertama adalah tentu saja kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data 10.1 dari buku Ekonometrika karya Agus Widarjono. Data ini variabel terikatnya Y adalah kepemilikan rumah. 1 untuk memiliki rumah, 0 untuk tidak memiliki rumah. Lalu ada 5 variabel bebas. Untuk X1-nya adalah pendapatan dalam ribuan dolar. X2 adalah status pernikahan. 1 jika menikah, 0 jika belum menikah. Ketiga adalah jumlah anggota keluarga. Ke X4 adalah tingkat pendidikan dan X5 adalah umur kepala keluarga. Lalu, langkah kedua adalah kita buka Ifuse. Akan ada tampilan seperti ini. Jika tidak ada tampilan ini, kita bisa klik Ctrl N untuk membuka work file baru. Lalu, untuk work structure type, kita pilih unstructured atau undate. Untuk observasinya, untuk data saya sendiri itu ada 1000 observasi, jadi saya tulis 1000, ini menyesuaikan berdasarkan data yang kita punya. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya, kita akan mengcopy data dari Excel tadi. Caranya adalah kita copy dulu datanya. Lalu klik Quick Empty Group. Lalu kita paste di sini. Lalu kita beri nama variabelnya agar mudah. Lalu kita save dengan klik nama. Kita beri nama sesuai apa yang kita inginkan, lalu klik OK. Lalu ini kita bisa close. Lalu untuk analisis yang pertama adalah analisis LPM. Caranya adalah kita select setiap variabel dengan variabel Y yang di depan. Lalu kita klik kanan, open as equation. Karena ini adalah LPM atau Linear Probability Model, maka untuk metodenya kita tetap pilih least square. Lalu kita save. Agar hasil estimasi ini tidak hilang, kita beri nama. Lalu untuk melihat persebarannya, kita klik objek, lalu copy objek agar hasil estimasi yang sebelumnya tidak hilang. Lalu kita klik view, actual fitted residual, pilih yang table. Di sini kita bisa melihat persebarannya. Dan juga di sini kita bisa melihat salah satu kelemahan dari LPM. Karena LPM adalah
kelemahannya ada beberapa. Yang pertama adalah residunya tidak terdistribusi normal, mengandung heteroskedastis, P tidak pasti di antara 0 sampai 1 seperti ini. Ada yang lebih dari 1, ini lebih dari 1, ini lebih dari 1, dan masih banyak lagi. Lalu R-square tidak valid. Karena itulah kita menggunakan dua metode lagi, yaitu logit dan probit. Untuk estimasi kedua, yaitu logit, caranya seperti yang awal tadi. Kita select dulu setiap variabel, lalu open as a question. Lalu untuk metodenya, di sini kita pilih binary choice. Dan ininya metodenya kita pilih logit. Lalu klik OK. Kita beri nama. Untuk hasil estimasi ini tidak bisa langsung kita interpretasikan karena ini masih dalam bentuk logaritma, karena ini adalah model logit. Oleh karena itu kita harus mengantilogkan setiap variabel ini. Caranya dengan menggunakan Excel saja. Kita copy ini, hasil ini, lalu kita pastekan di sini. Untuk mencari antilog dari X1, X2, X3, X4, X5, kita klik sama dengan EXP, lalu kita pilih angkanya, sehingga dapatlah segini. Lalu ini belum bisa digunakan untuk menginterpretasikan. Kita harus mengurangi angka ini dengan 1. Jadi 1,008478 dikurang 1. Dapatlah 0,008478. Begitu juga variabel lainnya. Sehingga bisa kita dapatkan 0,8%, 194,11%, 4,71%, 13,98%, dan 5,70%. Ini baru kita bisa menggunakan angka ini untuk menginterpretasikan hasil estimasi logit tadi. Jadi, saat pendapatan naik $1.000-an, maka peluang membeli rumah akan naik 0,85%. Saat orang tersebut sudah menikah, peluang membeli rumah akan naik 194,11%. Lalu saat jumlah anggota keluarga naik 1 orang bertambah 1 orang, maka probabilitas membeli rumah akan naik 4,71%. Saat tingkat pendidikan kepala keluarga bertambah 1 tahun, maka peluang membeli rumah akan naik 13,98%. Dan saat umur kepala keluarga bertambah 1 tahun, peluang membeli rumah akan naik 5,70%. Lalu untuk estimasi yang ketiga adalah probit. Sama seperti sebelumnya, yaitu kita select setiap variabel, klik kanan, open as a question. Sama seperti logit, kita pilih metodenya binary choice. Untuk metodenya kita pilih probit, lalu klik OK. Lalu kita beri nama agar hasil estimasinya tidak hilang. Untuk hasil estimasi ini juga tidak bisa langsung diinterpretasikan. Untuk menginterpretasikan ini kita harus buat permisalan. Sama seperti yang tadi, kita copy dulu hasil estimasi ini ke Excel.
Lalu kita buat permisalan. Misalnya, pendapatan itu seseorang memiliki pendapatan $50.000. Sudah menikah, anggotanya ada 4 orang, tingkat pendidikannya 16 tahun atau S1, dan umur kepala keluarganya 25 tahun. Lalu kita masukkan ke setiap variabel ini seperti ini. Minus 2,80618 ditambah 0,003995. X1-nya kita ganti 50 sesuai sama permisalan ini. 0,66137. Untuk X2-nya adalah 1 karena dia sudah menikah. Lalu ditambah 0,037637. X3-nya adalah 4 ditambah 0,076354. X4-nya 16, lalu ditambah 0,031372, dan X5-nya adalah 25. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 0,21. Karena ini adalah probabilitas, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan angka ini, melainkan kita harus melihat dari tabel normalitas atau tabel Z. Sehingga untuk angka 0,21 itu kita mendapatkan hasil 0,0832. Ini adalah untuk jika pendapatannya 50.000, sudah menikah, memiliki anggota keluarga 4 orang, tingkat pendidikannya 16 tahun, dan umur kepala keluarganya 25 tahun. Lalu kita misalkan kembali jika pendapatannya naik 10.000 jadi 60.000, maka kita mendapatkan hasil 0,0984. Jadi pendapatannya naik 10.000, maka peluang probabilitas membeli rumahnya akan naik 0,0155 atau 1,15%. Begitu juga variabel selanjutnya, jika orang tersebut belum menikah, maka probabilitas membeli rumahnya akan turun 25,32%. Jika anggota keluarganya bertambah menjadi 6, maka probabilitasnya naik 3,09%. Jika tingkat pendidikannya naik dari S1 menjadi S3, yaitu dari 16 tahun menjadi 21 tahun, probabilitasnya naik menjadi 27,22%. Lalu jika umur kepala keluarga naik dari 25 menjadi 40 tahun, maka probabilitas membeli rumah akan naik 16,54%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.